Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam hidup kita membutuhkan kuasa Allah karena kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Sedangkan di sisi lain ada kuasa kegelapan, ada kuasa iblis yang selalu berusaha untuk menjatuhkan, menyesatkan, membinasakan manusia, dan bagaimana membuat manusia susah di dalam kehidupan ini. Dan kita tidak akan mampu saudara dengan kekuatan kita melawan iblis. Itu sebabnya orang-orang yang hidup di luar Tuhan, mereka diperbudak oleh iblis. Hidup mereka dipermainkan oleh iblis. Itu sebabnya di dalam kehidupan saya dan saudara, kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu kuasa ilahi dalam kita menjalani hidup kita, sehingga kita bisa menjalaninya di dalam kehendak Tuhan, dan kita bisa melawan dan menang atas segala siasat iblis, atas segala kuasa iblis. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, sehingga kita memahami bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita dan kita berjalan di dalam kuasanya. Harapannya saudara, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, saudara hidup dan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara menang dalam menjalani hidup saudara atas siasat kuasa iblis, atas tipuan iblis, karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara, bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara setelah saudara menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama di dalam video ini, dan saudara mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Silahkan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar saudara, untuk memberkati lebih banyak anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, beberapa ayat emas firman Tuhan tentang kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita adalah, yang pertama dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita bisa menerima kuasa Tuhan. Kita bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu bisa bekerja dan melingkupi kehidupan kita. Dan dikatakan di sana bahwa kuasa Tuhan itu kita terima. Kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Saudara,
Ini adalah janji kepada murid-murid, di mana pada waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan ke atas mereka. Hari ini, mungkin saudara bertanya, apakah Roh Kudus sudah ada di dalam diri saya? Pertanyaannya sebenarnya adalah, apakah saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka ketahuilah bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Karena Roh Kuduslah yang memampukan saudara percaya. Karena Roh Kuduslah yang mengerjakan iman, kepercayaan itu di hati saudara. Jadi kalau hari ini saudara berkata, ya saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, maka dengar, saudara sudah memiliki Roh Kudus di dalam diri saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus itu sudah menyatakan dirinya atau menyatakan kuasanya bekerja dalam hidup saudara? Nah, itu yang mungkin perlu dipertanyakan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Karena saudara, kuasa itu atau Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Tidak secara otomatis kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendaknya, kita tidak hidup dalam pimpinan Roh itu, dan kita tidak dipenuhi oleh Roh itu, maka kita tidak akan mengalami kuasanya bekerja dalam hidup kita. Karena kita sendiri yang menghalangi Dia bekerja di dalam hidup kita. Bukan Dia tidak mampu bekerja, bukan Dia tidak berkuasa untuk bekerja dalam hidup kita, tapi kita yang tidak mau mengalami kuasanya bekerja dalam hidup kita ketika kita menjalani cara hidup yang di luar dari kehendaknya, yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya saudara, bagaimana supaya kita mengalami kuasa Allah? Yang pertama, pastikan Roh Allah sudah ada di dalam diri saudara. Pastikan Roh Allah sudah berdiam di dalam diri saudara. Buktinya Roh Allah ada di dalam diri saudara, saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan yang kedua, pastikan Roh Kudus itu bebas bekerja dalam kehidupan saudara, karena saudara hidup dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam kuasa Roh Tuhan. Kalau saudara hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka Roh-Nya akan bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan saudara. Maka kuasa itu akan nyata di dalam hidup saudara. Saudara, begitu banyak orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang percaya, dan mungkin saja mereka sungguh-sungguh percaya. Tetapi tidak semua orang benar-benar nyata kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, karena belum tentu mereka memberi kesempatan bagi Roh itu bekerja dalam hidupnya. Tetapi bagi saya dan saudara hari ini, mari kita hidup dalam pimpinan Roh Allah. Jika Roh Allah sudah ada dalam diri kita, maka kita akan mengalami kuasa Allah. Bahkan dikatakan di sini saudara bahwa kuasa itu akan turun ke atas kita kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kita akan terima kuasa. Kuasa itu bekerja dalam hidup kita kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus dalam diri kita, itu memampukan kita jadi saksi. Menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa saudara? Bahwa hidup kita ini akan jadi berkat bagi banyak orang jika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Saudara rindu hidup saudara menjadi berkat bagi keluarga saudara? Itulah Yerusalem saudara. Saudara rindu kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara, dan kemudian hidup saudara jadi berkat bagi lingkungan saudara? Itu mungkin Yudeanya saudara. Atau bahkan saudara jadi berkat kepada lebih banyak orang, bahkan sampai ke ujung bumi kemanapun saudara pergi. Ketika Roh Allah bekerja dalam hidup saudara, saudara akan mampu menjadi saksi, menjadi terang dan garamnya Tuhan. Ayat emas kedua saudara, tentang kuasa Allah yang ada dalam diri kita adalah dari Lukas pasal 11 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan.
Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara, yang ditegaskan di sini bahwa setan itu diusir dengan kuasa Allah. Yesus menegaskan bahwa jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, jadi yang mau ditegaskan adalah bahwa kuasa Allah lebih besar dari kuasa setan. Bahkan kuasa setan itu diusir oleh kuasa Allah. Saudara, hari ini siapa yang seharusnya lebih takut? Saudara takut melihat setan atau setan takut melihat saudara? Pada umumnya orang-orang akan takut terhadap setan. Tetapi ketahuilah, kalau Roh Kudus ada di dalam diri saudara, sebaliknya yang harus terjadi. Setan yang seharusnya takut melihat saudara karena ada kuasa Allah di dalam diri saudara, dan kuasa Allah yang ada di dalam diri saudara berkuasa mengusir setan. Kuasa Allah itu berkuasa mengusir setan. Setan tidak takut kepada apapun, saudara, kecuali kepada nama Yesus, kecuali kepada kuasa Allah. Ada orang-orang yang kadang menggelikan, saudara. Mereka membawa barang-barang tertentu sebagai jimat, sebagai tangkal, dengan konsep berpikir bahwa iblis takut terhadap itu. Iblis tidak takut terhadap apapun kecuali nama Yesus dan kuasa Allah. Hanya kuasa Allah yang sanggup mengusir setan. Ada orang-orang yang mau mengusir setan dengan dupa, dengan kemenyan, dengan minyak B2 misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Kita mendengar seringkali banyak kisah-kisah orang berusaha untuk mengusir setan dengan pakai trik-trik, dengan pakai benda-benda tertentu. Dengar saudara, hari ini saya mau menegaskan bahwa iblis tidak pernah takut terhadap apapun kecuali terhadap nama Yesus dan terhadap kuasa Allah. Itu sebabnya saudara, milikilah kuasa Allah. Bagaimana kuasa Allah itu bekerja dalam hidup kita ketika Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan kalau kuasa Allah ada dalam diri kita, setan yang takut terhadap kita. Bukan kita yang seharusnya takut lihat setan, tetapi setan yang harusnya takut lihat kita, karena kuasa yang ada pada kita, yaitu kuasa Allah, lebih besar dari segala kuasa apapun. Adakah hari-hari ini saudara merasa hidup saudara diganggu oleh kuasa kegelapan? Saudara tidak tenang oleh kuasa kegelapan, keluarga saudara, usaha saudara, dan sebagainya. Saudara berpikir bahwa ada kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan saudara. Dengar, yang saudara butuhkan adalah kuasa Allah. Kalau kuasa Allah turun ke atas saudara, maka kuasa yang ada di dalam diri saudara lebih besar daripada kuasa apapun. Setan bisa diusir dengan kuasa Allah. Itu sebabnya hari ini, kalau setan misalnya mengganggu kehidupan saudara, miliki kuasa Allah, buka hati saudara, buka hidup saudara kepada Roh Kudus, supaya kuasa Allah itu bekerja dalam hidup saudara, maka dengan demikian setan diusir. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang kuasa Allah bekerja dalam diri kita, adalah dari 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Paulus menegaskan bahwa dalam dia melaksanakan tanggung jawab yang besar, yaitu tanggung jawab pemberitaan Injil, dia berkata bahwa dia memiliki kuasa yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Senjatanya adalah kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu sanggup merubuhkan benteng-benteng. Dengar saat ini saudara, bahwa kalau kuasa Allah ada pada kita, itulah senjata kita melawan segala tipu muslihat iblis.
Kuasa Allah sanggup meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh iblis untuk kita melakukan terobosan, untuk kita mengalami terobosan di dalam hidup kita, di dalam bisnis kita, di tengah keluarga kita, dalam situasi hidup kita. Iblis akan selalu menutup jalan, menutup pintu, membangun benteng-benteng untuk menghalangi kita mengalami perkara besar yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi dengar saudara, firman Allah ini, Paulus menegaskan bahwa dalam tanggung jawab yang besar yang dia pikul, dia memiliki senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah, dan oleh kuasa itu dia sanggup merubuhkan benteng-benteng. Adakah saudara di dalam kehidupan saudara, saudara punya tanggung jawab yang besar, saudara punya pekerjaan yang besar, dan saudara merasa saudara tidak mampu dengan kekuatan saudara? Hari ini dengar, ada kuasa Allah yang dipersiapkan Allah kepada saudara bagi kehidupan saudara, dan dengan kuasanya itu saudara mampu untuk merubuhkan benteng-benteng kuasa kegelapan. Kalau hari ini kuasa kegelapan berusaha untuk menghancurkan hidup saudara, mari rubuhkan segala benteng-benteng. Kalau kuasa iblis berusaha untuk membentengi hidup saudara, mengalami perkara besar yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup saudara, dan iblis menghalangi saudara mengalami itu, mari rubuhkan segala kuasa, segala benteng itu dengan kuasa Allah. Bagaimana kita mengalami kuasa Allah? Buka hatimu, biarkan Roh Kudus turun ke atasmu. Karena kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan mengalami kuasa dan perkara yang dahsyat, yang sanggup merubuhkan segala kuasa iblis, segala tipuan iblis, segala benteng iblis. Padamu ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa iblis. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, ketika Roh Kudus memenuhi engkau, ketika engkau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kuasa ilahi itu bekerja dalam dirimu, dan tidak ada kuasa apapun yang sanggup melawan engkau, karena ada kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Buka hatimu untuk kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Dalam Lukas pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Di ayat ini saudara menegaskan bahwa dalam pelayanan Yesus ada begitu banyak orang-orang sakit disembuhkan karena kuasa Allah menyertai, kuasa Allah bekerja, kuasa ilahi ada pada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang mau ditegaskan di sini adalah oleh kuasa Allah yang sakit bisa disembuhkan. Oleh kuasa Allah yang sakit bisa dipulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil saudara. Tidak ada perkara yang mustahil. Oleh kuasa Allah mujizat bisa terjadi. Oleh kuasa Allah perkara besar bisa terjadi. Oleh kuasa Allah yang sakit disembuhkan. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam keadaan sakit? Dengar, kuasa Allah sanggup menyembuhkan saudara, dan kuasa itu ada dalam diri saudara. Saudara perlu berseru kepada Tuhan supaya kuasanya dinyatakan dalam diri saudara dan menyembuhkan, memulihkan saudara. Tidak ada yang mustahil saudara. Saya sudah melihat, dalam saya melayani Tuhan, saya sudah melihat begitu banyak orang yang mengalami kesembuhan oleh karena kuasa ilahi bekerja dalam hidupnya. Satu kali saudara, ada seorang ibu yang waktu itu sudah begitu lama sakit parah saudara. Dan kemudian satu kali dia mengundang kami ke rumah untuk beribadah di rumah karena dia sudah tergeletak lemah, dan kemudian dia diinfus. Sudah sekian lama bolak-balik diinfus. Dan ketika saya bincang-bincang dengan keluarganya bilang, menurut keterangan dokter tidak ada harapan. Karena memang waktu itu sudah sangat parah keadaannya, kondisinya. Tetapi pada waktu itu kami beribadah di rumah itu saudara. Tidak ramai kami berkumpul karena situasi pandemi. Kami beribadah,
Kami berdoa, kami berseru kepada Tuhan, kami berseru supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang dahsyat. Dan pada waktu itu saya berseru dengan menangis di hadapan Tuhan. Karena ibu ini sudah begitu lama tidak beribadah, saya berkata kepada Tuhan, sekalipun kata dokter sudah tidak ada harapan, sekalipun kata dokter sudah mustahil, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu melihat dia datang lagi di rumah ibadah, sembuhkan dia oleh kuasa-Mu. Dan pada waktu itu, saudara, kuasa Allah bekerja. Sekitar 2 atau 3 minggu kemudian dia datang beribadah. Dan sampai hari ini dia beribadah. Dahsyat kuasa Tuhan. Yang dokter katakan tidak ada harapan, ternyata ibu ini disembuhkan. Dia dipulihkan. Dia sehat kembali. Dia bisa beribadah. Dia bisa memuji Tuhan hari ini. Saudara, siapapun saudara, apapun keadaan saudara, saudara sedang sakit saat ini, dengar, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Kuasa Allah sanggup memulihkan saudara. Tidak ada yang mustahil. Mungkin secara medis berkata bahwa sudah tidak ada harapan, sudah tidak mungkin. Tetapi dengar saudara, secara medis mungkin penelitian mengatakan bahwa sudah tidak mungkin. Tetapi masih ada satu kuasa yang lebih besar daripada semua teori, yaitu kuasa Allah. Dan kuasa-Nya sanggup menyembuhkan, kuasa-Nya sanggup memulihkan. Hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan saudara. Hari ini pun Dia sanggup memulihkan saudara. Percaya, kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Ayat emas yang terakhir, saudara, tentang kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita adalah dari Kisah Rasul pasal 22 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Saudara, ini kalimat Paulus, di mana dia di dalam pengalamannya di Yerusalem, dia sedang berdoa, dan saat dia berdoa, saudara, maka kuasa Allah bekerja, kuasa ilahi bekerja, dan meliputi dia, memenuhi dia, menguasai dia. Dia mengalami pengalaman yang luar biasa, karena kuasa Allah turun ke atas kehidupannya. Dan itu terjadi ketika dia berdoa. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, bagaimana supaya kuasa ilahi bekerja dalam hidup saudara. Bagaimana supaya Roh Kudus turun memenuhi seluruh kehidupan saudara. Bagaimana supaya kuasa Roh Kudus bebas bekerja dalam kehidupan saudara. Kuasa ilahi nyata bekerja dalam hidup saudara. Hiduplah berdoa. Karena dengan berdoa, kuasa Allah turun ke atas kehidupan kita, saudara. Dengan berdoa, kuasa ilahi memenuhi kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara rindu kuasa Allah, berdoalah. Saudara rindu kuasa Allah menyembuhkan saudara, berdoalah. Saudara rindu kuasa Allah memulihkan keadaan ekonomi saudara, berdoalah. Saudara rindu kuasa Allah memenuhi kehidupan saudara, berdoalah. Ada masalah, ada persoalan yang sedang saudara hadapi, yang saudara butuh kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara, berdoalah. Dan ketahuilah kalau kuasa Allah bekerja, tidak ada yang mustahil. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan, yang susah bisa dihiburkan, yang terikat dilepaskan, beban berat pun akan ditanggalkan oleh Tuhan ketika kuasa Allah bekerja di dalam hidup saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, alamilah kuasa Allah dalam kehidupan saudara. Buka hati saudara, biarkan Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Biarkan Roh Kudus bekerja meliputi kehidupan saudara, menguasai kehidupan saudara. Berjalanlah, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kuasa-Nya nyata dan leluasa bekerja dalam hidup saudara. Hiduplah dalam doa, maka kuasa-Nya yang dahsyat itu akan bekerja dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini,
Iman saudara dikuatkan, saudara membuka hati, saudara hidup dalam doa, supaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Turunlah kuasanya bekerja dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Mari ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, supaya saudara mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya akan berdoa saudara, memohon supaya kuasa Allah bekerja dan memenuhi kehidupan saudara. Mari ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan video ayat-ayat emas tentang kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Engkau tahu keadaan mereka satu persatu. Siapapun mereka dan bagaimanapun keadaan mereka, Allah mengenal mereka, Allah tahu keadaan mereka, Allah tahu segala sesuatu. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa, turunkanlah kiranya kuasa-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit, turunkan kuasa-Mu untuk menjamah penyakit mereka dan menyembuhkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang lemah, curahkan kuasa-Mu menguatkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang terikat, curahkan kuasa-Mu membebaskan mereka. Jika ada anak-anak-Mu berbeban berat, Engkau yang mengangkat segala beban mereka dengan kuasa ilahi. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang tahu segala keberadaan dan kondisi anak-anak-Mu. Biarlah mereka mengalami kuasa Allah yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Tercurahlah ya Roh Kudus. Mereka membuka hati, biarlah Roh Kudus tercurah dan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur kami dikuatkan oleh kuasa ilahi. Kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, kuasa-Mu yang campur tangan dalam hidup kami dan mengerjakan kuasa yang dahsyat. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, segala kuasa iblis dihancurkan. Tetapi kami mengalami pemulihan. Hidup anak-anak-Mu, keadaan anak-anak-Mu, ekonomi anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu dipulihkan oleh karena kuasa ilahi. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima kuasa ilahi bekerja dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan. Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti.
Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya, Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami. Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anak-Mu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang, apapun bentuk usaha,
pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Sembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tangking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang kena penyakit asam lambung, karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anak-Mu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan. Engkau Allah yang sanggup. Oleh bilur-bilur-Mu setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anak-Mu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat. Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa. Mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil, dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima di tengah-tengah pertanian mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati para petani, para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja. Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah pekerjaan mereka dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat. Berkati mereka, bidan-bidan desa berkati. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan campur tangan. Berkati para medis ya Tuhan, dalam menolong masyarakat tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini, kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya mereka, pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi. Pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini
membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hambamu, pelihara hamba-hambamu, jaga lindungi sertai hamba-hambamu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa, Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara. Cara berlangganan, lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.